Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya Ibu Dina akan membagikan beberapa tips untuk belajar IPA menjadi lebih mudah. Pasti di antara kalian banyak yang mengeluh, aduh IPA itu pelajaran yang sangat sulit. Padahal kenyataannya IPA itu tidak sulit, hanya membutuhkan ketelatenan, kesabaran. Coba sekarang kita bandingkan dengan belajar sejarah. Kalian kalau belajar sejarah tanpa mengetahui runtutan sudah bisa menjelaskan beberapa bagian. Contoh, kalian pasti sudah tahu pada tanggal 17 Agustus Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia tanpa mengetahui sebelumnya Indonesia sudah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Nah, sekarang kita bandingkan dengan pelajaran IPA. Kalian akan menjadi mudah memahami pelajaran IPA, di mana dalamnya ada biologi, fisika, kimia, jika sudah bisa memahami pelajaran matematika. Intinya kalian harus bisa berhitung terlebih dahulu. Oke, sekarang kita simak beberapa tips untuk belajar IPA supaya menjadi lebih mudah. Yang pertama, jangan belajar non-stop. Jadi ketika kalian belajar, kasih jeda, kasih istirahat. Pernah kan kalian sewaktu-waktu mengerjakan soal yang sangat sulit? Jangan dipaksa. Kalian istirahat saja. Tinggal membuat mie instan misalkan, atau buat teh manis, atau buat kopi panas. Dalam proses meninggalkan tersebut, melakukan pekerjaan yang lain, tiba-tiba muncul tuh solusi untuk mengerjakan soal yang tadi kalian kesulitan. Coba saja. Kemudian tips yang kedua, potong beberapa materi yang banyak menjadi cuilan-cuilan materi yang kecil. Contoh, sekarang coba kalian perhatikan angka berikut. Coba dihafalkan. Sudah? Kalau sudah, coba bandingkan dengan angka yang ini. Sudah? Pasti kalian akan menjawab lebih mudah yang kedua, Bu. Itu sebabnya cuilan-cuilan kecil materi akan membuat kita lebih mudah memahami, lebih cepat mengingat. Bisa dicoba ya. Kemudian yang ketiga, gunakan teknik menghafal yang seru. Jadi kalau Bu Dina contohkan misalkan ada tabel periodik unsur kimia. Perhatikan ini. Kita buat singkatan menjadi Herulina kawin, Robi CS frustasi. Sudah hafal tuh golongan 1. Ya enggak? Gampang ya. Nah, contoh yang kedua, pada materi listrik statis. Ada yang namanya gaya Coulomb. Pada gaya Coulomb ada rumus yang seperti ini. Perhatikan. Bu Dina buat singkatan menjadi kakiku retak-retak. Sudah? Ingat kan rumusnya? Gampang ya. Kemudian yang keempat, latihan soal tanpa melihat kunci jawaban terlebih dahulu. Jadi kalau ada soal, kalian kerjakan dulu sebisanya. Kalau sudah, kita cocokkan jawaban yang kamu peroleh dengan kunci jawaban yang ada. Betul enggak ya? Sama enggak ya? Kemudian jangan hanya begini ya, ketika melihat kunci jawaban. Oh gitu. Kita pahami dari mana jalannya memperoleh jawaban tersebut. Oke, lanjut. Nah, yang kelima, belajar selagi masih fresh. Kalau Bu Dina biasanya membiasakan diri masuk kamar, suasana tenang, sudah makan. Jadi intinya siap untuk belajar. Ketika masuk kamar itu sudah dalam mode belajar. Ini juga ada kaitannya dengan poin yang pertama. Kasih jeda, kasih istirahat biar pikirannya masih fresh. Kemudian yang keenam,
Yang keenam ini, kalian harus fokus pada upaya memahami konsep, jangan fokus pada hasil akhir. Jadi kita harus percaya diri pada diri sendiri kalau kita ini sebenarnya tidak bodoh, kita hanya perlu untuk berusaha, gitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh, ini yang paling penting nih. Yang ketujuh, ketekunan itu lebih penting daripada kepintaran. Jadi, terkadang ada siswa yang bisa memahami suatu konsep bukan karena dia pintar, tapi karena dia tekun. Dia mempelajari suatu konsep tersebut, dia pelajari terus menerus. Akhirnya dia menjadi paham. Kalau menurut Dr. Aisyah Dahlan, jadi seseorang yang cerdas itu diperoleh ketika dia mempelajari hal-hal yang baru. Jadi ada susunan sarafnya. Jadi orang dikatakan pintar jika susunan sarafnya tebal. Orang dikatakan cerdas jika ada susunan saraf yang tebal kemudian tipis. Perpaduan antara keduanya. Jadi bagaimana caranya memperoleh susunan saraf yang tebal? Misalkan kita akan memasak mie. Nah, setiap hari kita memasak mie sampai kita ahli, tanpa melihat resep sudah tahu. Nah, itu namanya pintar. Susunan saraf kita, sel saraf kita sudah menjadi tebal. Nah, tapi ketika kita disuruh memasak rawon, tidak pernah memasak rawon, kita baru melihat resepnya, lihat YouTube, nah, kita praktek. Nah, itu susunan sarafnya akan membentuk yang baru menjadi susunan saraf yang tipis. Nah, berarti kan di otak kita sudah ada susunan saraf tebal, susunan saraf tipis. Nah, perpaduan keduanya akan membuat kita menjadi cerdas. Jadi, pintar akan menjadi cerdas ketika kita mempelajari hal-hal yang baru. Itu ya. Kemudian tips yang ke-8. Tips yang ke-8 ini yang terakhir. Kita harus konsisten belajar setiap hari. Ingat, belajar jangan hanya ketika akan ada ujian. Jika kalian belajar hanya akan ada ujian, itu namanya sistem kebut semalam. Suatu materi tidak akan kita pahami hanya dalam semalam. Jadi perlu kita lakukan berulang-ulang. Setiap hari cukup luangkan 2-3 jam untuk belajar. Bisa dicoba ya di rumah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.